Setiap akhir Februari, aku dan sahabatku, Bayu, selalu melakukan perjalanan berkemah ke lokasi yang sama. Jauh di dalam hutan beku, kami berdua adalah penggemar berat, backpacking dan berkemah. Tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang berkemah di hutan bersalju. Dengan perlengkapan yang tepat, kami merasa aman. Tahun ini, kami tiba di sana, mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menikmati beberapa minuman hangat di samping bara api yang menari. Tidak lama setelah kami tiba, sebuah suara mengerikan memecah keheningan malam. Sebuah jeritan gelap melayang di kejauhan, bergema di seluruh lanskap. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu kembali senyap. Kami berdua melompat dari kursi. Terkejut, suara itu terdengar terlalu jauh untuk melihat siapa pelakunya. Tetapi kami tetap menoleh ke arah sumber suara. Bayu menduga itu hanya suara binatang yang menyerupai manusia. Karena mustahil ada orang lain di tempat terpencil seperti ini. Aku cukup yakin itu suara manusia. Apapun itu, kami memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah suara itu muncul lagi. Waktu berlalu dan tidak ada suara lain. Matahari mulai terbenam dan suhu pun mulai turun drastis. Kami mengambil lebih banyak kayu untuk api unggun dan menyiapkan makanan. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat, jeritan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Mungkin hanya sekitar 60 meter dari kemah kami. Aku dan Bayu saling pandang, sama-sama berpikir untuk memeriksanya sebelum matahari benar-benar terbenam. Aku meraih pisau lipat sebagai jaga-jaga, dan kami berdua mengenakan jaket tebal, lalu melangkah hati-hati ke dalam hutan. Kami baru berjalan sekitar 45 meter ketika jeritan itu kembali. Kali ini terdengar hampir di samping kami. Aku berhenti, menatap ke arah suara, tetapi tidak ada apa-apa. Aku melirik Bayu. Wajahnya sepucat wajahku. Kami berdiri mematung selama hampir 5 menit sebelum Bayu mulai melangkah maju lagi. Dia melewati beberapa pohon, lalu tiba-tiba berhenti, dan aku bisa merasakan ketakutan menjalari tubuhnya. Aku melangkah di sampingnya, dan perutku mual. Tergeletak di salju, ada bangkai rusa yang baru saja mati. Kemudian, aku merasakan tangan Bayu menepuk bahuku. Aku mengangkat pandanganku, dan di seberang hutan, berdiri seorang pria. Dia hanya berdiri di sana, mengenakan pakaian musim dingin yang sangat tipis, mengamati kami, seolah-olah kami adalah objek penelitian baginya. Bayu menepuk bahuku lebih keras, dan aku mengerti maksudnya. Kami berdua berlari kembali ke kemah, mengemas barang-barang dengan tergesa-gesa, dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku tidak tahu apa yang kami lihat. Siapa pria itu? Atau apakah itu orang yang sama yang kami dengar menjerit? Setelah kejadian itu, kami berhenti berkemah di sana dan memilih tempat yang berbeda, berharap tidak akan pernah menemui hal seperti itu lagi. Malam itu, di penghujung Januari, aku tiba di Pondok Sedarwood, sebuah pondok kayu tua yang diwariskan turun-temurun di keluarga kami. Tersembunyi jauh di dalam hutan belantara Kanada, dekat dengan danau. Ini adalah tempat di mana kakek dan nenekku sering menghabiskan waktu, jauh dari keramaian dunia. Bagi kami, ini adalah pelarian sempurna. Aksesnya hanya bisa ditempuh dengan mobil salju, menembus hamparan salju tebal yang membungkus jalan setapak. Udara dingin langsung memelukku saat aku melangkah masuk, tetapi aroma kayu bakar yang hangat dari perapian yang baru kunyalakan segera menenangkan. Aku menata barang-barang di kamar tidur, merasakan beban pikiran perlahan terangkat. Di sini, waktu terasa melambat, dan kesunyian adalah teman terbaik. Seharian itu, aku menikmati kedamaian yang kurindukan. Besok paginya, matahari menyapa dengan sinar keperakan yang hangat. Aku menyiapkan sarapan di atas tungku kayu, lalu mengenakan jaket tebal untuk mengambil kayu bakar. Namun, saat kubuka pintu depan, napasku tercekat di atas hamparan salju yang putih bersih.
Terukir jelas jejak kaki yang menuju langsung ke arah pondok. Jejak itu datang dari kedalaman hutan, bukan dari arah jalan utama yang berjarak bermil-mil. Siapa yang bisa sampai di sini tanpa mobil salju? Dan mengapa mereka datang di tengah malam tanpa suara? Kebingungan dan rasa merinding menyelimutiku. Aku mengambil kayu bakar dari gudang, tetapi pikiranku terusik. Aku sempat berpikir untuk pergi, tetapi betapa sia-sianya perjalanan ini jika aku menyerah begitu saja. Aku duduk di dekat perapian, sesekali melirik keluar jendela, tapi tidak ada apa-apa. Saat matahari mulai meninggi dan suhu menghangat, aku memutuskan untuk berjalan-jalan. Mungkin jejak itu akan membawaku ke pondok lain, atau setidaknya memberikan jawaban. Aku mengikuti jejak itu, melangkah perlahan ke dalam hutan. 20 menit berlalu, hanya ada jejak kaki dan pepohonan yang tak berujung. Tiba-tiba, suara langkah kaki samar terdengar di depanku. Hutan menjadi sunyi, seolah menahan napas. Aku tahu betul itu suara langkah manusia. Keringat dingin membasahi punggungku. Seseorang bersembunyi di balik pohon, mungkin hanya beberapa meter dariku. "Halo, apa ada orang di sana?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Ketegangan yang tak tertahankan memaksaku untuk bertindak. Aku berbalik, berlari sekuat tenaga kembali ke pondok. Dengan panik, aku mengemas semua barang, mengunci pintu, dan melaju pergi dengan mobil salju. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, atau apa yang akan terjadi jika aku tinggal. Tapi satu hal yang pasti, orang yang ada di hutan itu adalah orang yang sama yang datang ke pondokku di tengah malam. Keberadaannya yang tak wajar itu bukanlah suatu kebetulan. Sejak saat itu, aku tak pernah kembali ke pondok Cedarwood. Malam tahun baru, aku bukan tipe orang yang suka pesta, tetapi di malam-malam besar seperti ini, aku hampir selalu dibujuk untuk pergi keluar. Tahun ini, temanku, Arya, mengadakan pesta di rumahnya. Dia dikenal sebagai teman kaya karena memiliki rumah besar dengan tanah luas. Temanku, Rino, menjemputku sekitar pukul 9 malam. Dan kami berkendara ke pesta. Mungkin ada sekitar 20 atau 30 orang di sana. Tidak terlalu ramai, tetapi cukup membuatku minum lebih banyak dari yang seharusnya. Kami bermain beberapa permainan minum dan menonton hitung mundur tahun baru. Secara keseluruhan, itu adalah waktu yang menyenangkan. Sekitar pukul 3 pagi, aku sudah siap untuk pergi. Tetapi aku menemukan Rino tertidur pulas di tempat tidur di lantai atas. Aku sadar kalau Rino dan mungkin yang lainnya sudah tidak cukup sadar untuk nyetir. Jadi aku keluar dan pesan Uber. Aplikasi menunjukkan pengemudi akan tiba dalam 10 menit. Jadi, aku duduk di tepi jalan, di ujung jalan masuk dan menunggu. Rumah Arya tidak terlalu dekat dengan jalan-jalan besar. Itu agak jauh dari segalanya. Tenang dan damai. Yang bagus bagiku untuk bersantai setelah malam seperti itu. Aku hanya duduk di sana, meringkuk di bawah jaket, dan menunggu tumpangan selama 4 atau 5 menit. Sampai sebuah mobil berhenti. "Uber?" tanya pria itu. Aku melompat masuk, kaget karena tidak sadar waktu. Kayaknya aku benar-benar mabuk. Aku duduk di kursi belakang, dan dia mulai mengemudi. Pria itu tampak berusia sekitar 50-an. Dengan rambut gelap pendek dan janggut tebal. "Pesta besar ya malam ini?" tanyanya. "Iya, hanya pesta biasa," jawabku. Meski sebenarnya aku malas berbincang. Dia melirikku di kaca spion. Dan ada sesuatu tentang tatapan yang diberikannya padaku yang membuatku tidak nyaman. Aku benar-benar tidak tahu mengapa pada saat itu. Aku hanya berpikir, aku terlalu memikirkannya. Aku menyandarkan kepalaku ke belakang dan menutup mata, mencoba beristirahat selama sisa perjalanan. Tetapi hanya semenit kemudian, ponselku berbunyi. Aku membuka mata, langsung bertatapan dengan pengemudi di cermin. Dia sudah menatapku. Aku dengan canggung memalingkan muka
dan mengeluarkan ponselku. Perutku mengencang dan wajahku memucat. Itu adalah pesan dari aplikasi Uber. Sebuah teks yang mengatakan, pengemudi baru saja tiba di lokasi penjemputan. Dan teks berikutnya dari pengemudi menanyakan di mana aku berada. Aku kembali menatap cermin. Mata pria itu terkunci padaku. Aku menyimpan ponselku kembali ke saku, menyandarkan kepalaku ke belakang, dan menutup mata lagi. Di dalam, aku panik dan ketakutan. Tetapi aku mencoba bersikap seolah aku tidak tahu apa-apa. 30 detik kemudian, aku merasakan mobil melambat. Dan ketika aku mengintip keluar jendela, aku melihat kami berada di persimpangan dengan lampu merah. Begitu mobil berhenti, aku membuka pintu dan melompat keluar. Di tengah-tengah keluar, dia mulai mengemudi yang membuatku terjatuh di trotoar. Tapi aku bangkit dan berlari kencang. Dia pergi setelah itu. Aku tidak tahu siapa pria itu. Tetapi tampaknya dia berkeliling pada malam tahun baru dan menjemput orang-orang mabuk yang sedang menunggu Uber. Ada begitu banyak tanda yang kulewatkan, seperti fakta bahwa kami bahkan tidak pergi ke arah rumahku. Aku terlalu kacau untuk berpikir jernih. Sejujurnya, aku seharusnya tidak pernah masuk ke mobil tanpa memeriksa ponselku. Aku sadar kalau Rino dan mungkin yang lainnya sudah tidak cukup sadar untuk nyetir. Jadi aku keluar dan pesan Uber. Aku sama sekali tidak tahu kemana dia membawaku dan apa yang akan terjadi.